Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir kembali melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawa'idul Jami'ah ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Aqil Al-Anzi hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang keenam, yaitu Al-Qa'idah As-Sadisah, yaitu kaidah yang keenam dari kaidah jami'ah yang diambil dari kitab Tauhid. Kullu man ja'ala lillahi ta'ala syarikan fi rububiyyatihi aw uluhiyyatihi aw asma'ihi wa sifatih fahuwa musyrik. Kaidah yang keenam adalah semua orang yang menjadikan sekutu bagi Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam rububiyah maupun di dalam uluhiyah maupun di dalam nama dan sifat, fahuwa musyrik, maka dia orang musyrik. Maka dia orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia meyakini bahwasanya ada yang menciptakan alam ini selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan di rububiyah. Ketika ia beribadah, ruku dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah terjatuh kepada kesyirikan di dalam uluhiyah. Ketika ia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya, baik di dalam nama dan sifatnya, maka ia telah terjatuh di dalam kesyirikan dalam asma dan sifat, dalam nama dan sifat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penulis mengatakan dalam kitab ini, Allahu ta'ala huwa al-mutafarridu bir-rububiyyah wal-uluhiyyah wa al-asma'i was-sifat. Maka Allah Subhanahu wa taala ialah yang Maha Esa, satu-satunya, baik terkait tentang rububiyah ataupun terkait tentang uluhiyah ataupun tentang asma dan sifat. Maka man i'taqada anna hunaka khaliqan aw raziqan aw mudabbiran ma'allah fahuwa musyrik. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya di sana ada pencipta, ada yang memberikan rizki, ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala,
maka dia adalah musyrik. Dia adalah orang yang terjatuh kepada kesyirikan. Begitu juga, wa man i'taqada anna hunaka man yastahiqqul ibadata ma'allahi ta'ala fahuwa musyrikun. Barang siapa yang meyakini bahwasanya di sana ada orang yang berhak diibadahi selain Allah, berhak untuk kita ruku dan sujud kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah musyrik. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa man i'taqada anna hunaka man yumathilu Allah fi asma'ihi wa sifatihi fa huwa musyrik. Barang siapa yang meyakini bahwasanya di sana ada orang yang sama dengan Allah, baik di dalam nama dan sifat, maka dia adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam asma dan sifat. Ia mengatakan, kita mendengar, Allah mendengar, pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk sama. Kita punya tangan, Allah juga punya tangan. Hakikat tangan Allah dengan tangan makhluk sama. Maka dia terjatuh di dalam kesyirikan, di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah yang Maha Esa di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah dan di dalam nama dan sifat. Artinya di dalam rububiyah kita tidak boleh meyakini ada yang mengatur alam ini, ada yang menciptakan alam ini selain Allah. Begitu juga ketika ibadah. Jadi semua ibadah kita harus kita arahkan hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ardh walladzina kafaru biayatillah ulaika humul khasirun. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. Artinya apa? Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memelihara segalanya. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala memiliki maqalid, langit dan bumi. Kunci langit dan bumi, perbendaharaan langit dan bumi. Walladzina kafaru biayatillah ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang kufur, yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang rugi. Qul, katakan kepada mereka itu, apa ghairallahi ta'muruni a'bud? Apakah kalian memerintahkan saya untuk beribadah kepada selain Allah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang jahil. Walaqad uhiya ilaika. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika. Dan kepada orang-orang sebelummu, wahai Muhammad. Yang mana la in asyrakta la ihbatanna 'amaluka. Jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan terhapus amalan-amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin. Dan pasti engkau termasuk orang yang rugi. Jadi terkait tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah terdapat di dalam ayat ini.
Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Tidak ada yang menciptakan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita ibadahi. Yang lain tidak berhak untuk kita ibadahi. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang sempurna. Berbeda dengan nama dan sifat-sifat makhluk. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali rezekinya Allah yang berikan. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana dia menetap. Penyimpanannya di mana? Kullun fi kitabin mubin. Semuanya sudah berada di dalam catatan yang jelas. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwar razzaq, dialah ar-razzaq yang Maha memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudabbirul amr. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Minas sama'i ilal ard. Dari langit ke bumi. Thumma ya'ruju ilaih. Kemudian urusan-urusan itu akan kembali naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Yang mana dalam sehari itu ukurannya 1000 tahun dengan perhitungan kalian. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Itulah ya Allah Subhanahu wa taala, 'alimul ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata, al-'azizur rahim. Yang Maha perkasa lagi Maha kasih sayang. Ini menunjukkan akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menggabungkan ketiga hak Allah Subhanahu wa taala, pengesaan kepada Allah baik terkait rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang menjadi Rabb, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini terkait tentang rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah kepada Allah dan kokohkan diri di dalam beribadah kepadanya. Kuatkan, bersabar. Ini terkait tentang uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini terkait tentang nama dan sifat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Kesamaan nama tidaklah menunjukkan kesamaan hakikat. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, memiliki sifat, Maha mendengar, Maha melihat. Akan tapi di awal ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Menunjukkan bahwasanya pendengaran Allah, penglihatan Allah berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Dalam ayat atau surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah sungguh Allah Subhanahu wa taala ahad, yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tepat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak pernah beranak dan tidak pula diperanakkan. Sebagaimana sifat makhluk secara umum. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak diperanakkan, tidak juga beranak, tidak memiliki istri,
Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan fallahu ta'ala wahidun fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya Allah yang Maha Esa. Baik terkait tentang rububiyah maupun uluhiyah maupun nama dan sifat. Maka sebagaimana yang sudah kita sebutkan di kaidah yang pertama bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ini sesuai dengan nas, sesuai dengan dalil, berdasarkan kepada istiqra, penelitian para ulama. Dilihat dalil-dalil, disimpulkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada asma sifat. Wa bihadza yu'lam khata'u man yaj'alu syirka fir rububiyyati faqat. Maka dari ini diketahui kesalahan orang yang menjadikan kesyirikan hanya di rububiyah saja. Artinya kalau seorang sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang Maha menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, sudah cukup. Terkait ibadah kita mau kita serahkan kepada siapa tidak masalah. Ini adalah kesalahan. Dunal uluhiyah, tanpa melihat bahwasanya kesyirikan itu terjadi di dalam uluhiyah. Selain terjadi di dalam rububiyah juga terjadi di dalam uluhiyah. Selain terjadi di dalam uluhiyah juga terjadi di dalam asma dan sifat. Yaqul inna syirka huwa i'tiqadun anna hunaka khaliqan aw raziqan aw mudabbiran ma Allah. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya nama kesyirikan itu kalau kita meyakini bahwasanya di sana ada pencipta, ada pemberi rezeki, ada pengatur selain Allah. Ini saja kesyirikan. Ini adalah kesalahan. Ya, ini adalah kesyirikan, namun kesyirikan di dalam rububiyah. Wa hadha khata'un tarudduhu an-nususul mutaqaddimatu dalatu ala anna syirka laisa mahsuran fi rububiyah. Ini adalah kesalahan yang bertentangan dengan nas-nas syar'i yang sudah kita bahas. Yang mana nas-nas itu menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu tidak terbatas kepada rububiyah saja. Wa yarudduhu kadzalik qitalun nabi lil musyrikin. Dan ini juga dibantah oleh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrikin. Wa hum lam ya'taqidu anna hunaka khaliqan aw raziqan aw mudabbiran ma Allah. Padahal orang-orang musyrikin ini dulu pada zaman jahiliyah tidaklah meyakini bahwasanya di sana ada pencipta yang lain selain Allah. Ada yang mengatur alam ini selain Allah. Ada yang memberikan rezeki selain Allah. Mereka meyakini. Ketika mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Siapakah yang memberikan rezeki? Mereka akan menjawab Allah. Walaupun demikian halnya, tetap Nabi SAW memerangi mereka. Menunjukkan bahwasanya keyakinan mereka bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah yang memberikan rezeki, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Sebelum mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, itulah makna dari la ilaha illallah itu. Sehingga Nabi SAW tetap mengajak mereka kepada la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, engkau akan beruntung. Wa innama kanu yasrifuna al-ibadata li ghairillah. Di mana orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka terjatuh kepada kesyirikan karena mereka mengarahkan ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi min syubahil musyrikina qadiman wa haditha. Ini termasuk syubhat orang-orang musyrikin baik pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang. Allati yulbisuna biha 'alal awam, yang mereka memberikan talbis, kerancuan kepada orang-orang awam. Nah, kalau sudah kita mengatakan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, sudah cukup itu. Sudah kita beriman sudah. Terkait ibadah itu bebas, tidak demikian. Ini adalah syubhat.
Wa min khilaliha yuqarriruna anna ibadatas salihina wat taqarrubi ilaihim laysat syirkan. Sehingga mereka menetapkan bahwasanya orang beribadah kepada orang yang saleh yang sudah meninggal, mendekatkan diri kepada orang yang sudah meninggal, meminta kepada orang yang sudah meninggal, tidaklah dianggap sebuah kesyirikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia kaidah yang perlu kita pahami bahwasanya semua orang yang menjadikan untuk Allah sekutu, baik di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma'i was sifat, maka dia adalah terjatuh kepada kesyirikan. Thabbatana Allahu 'ala at-tauhid was sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas tauhid dan sunnah hatta nalqah, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannabana tariqad dalal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari jalan-jalan kesesatan. Itu saja kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.